Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan pengukuran berat. Sudah siap semuanya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar-gambar berikut ini. Teman-teman bisa lihat ada orang yang sedang mengukur jalan yang baru diperbaiki, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, di situ ada orang yang sedang diukur untuk membuat seragam, membuat baju, ya. Kemudian untuk gambar selanjutnya di situ teman-teman bisa lihat alat ukur yang biasa digunakan untuk menimbang buah. Dan untuk alat ukur yang keempat, yaitu alat ukur yang biasa digunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang pertama, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang. Ada berbagai jenis alat pengukuran panjang yang biasa digunakan di masyarakat. Untuk yang pertama yaitu meteran roll besar, ya. Meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda yang ukurannya lebih dari 10 meter. Contohnya mengukur jalan raya, kemudian mengukur luas tanah, mengukur luas rumah, ya. Mengukur benda-benda atau jarak yang lebihnya dari 10 meter. Kemudian untuk alat ukur panjang yang kedua yaitu meteran pita, ya. Meteran pita biasanya digunakan oleh orang untuk mengukur badan seseorang ketika ingin membuat seragam. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, ya. Biasa digunakan oleh penjahit. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang-tukang mebel, bangunan, ya, saat pemasangan keramik, membuat pintu, membuat jendela. Nah, biasanya menggunakan meteran roll kecil. Meteran roll kecil ukurannya ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Kalau sampai 10 meter mendingan kita menggunakan meteran roll besar, ya. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu alat ukur yang biasa teman-teman gunakan, ya, penggaris, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Pada penggaris teman-teman ada garis, ya, ada garis. Nah, contoh garis tersebut, ya, yang di bawahnya terdapat angka. Coba teman-teman perhatikan garis yang warna merah. Nah, garis yang warna merah itu panjangnya kalau di penggaris yang biasa teman-teman gunakan itu adalah 0,1 cm, atau penggaris yang biasa teman-teman gunakan itu panjangnya satuannya mempunyai ketelitian 1 mm. 1 mm adalah 0,1 cm. Itu merupakan satuan panjang, ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman
mengenai satuan panjang bisa teman-teman pelajari ketika teman-teman kelas 5 selanjutnya ya. Kemudian coba perhatikan garis yang warna hitam. Nah, kalau dari garis 0 sampai dengan garis yang ditunjukkan oleh warna hitam, itu berarti panjangnya 0,2 cm. Kemudian teman-teman bisa perhatikan gambar yang garis warna biru. Nah, garis warna biru panjangnya dari 0 sampai ke angka 1. Karena penggaris tersebut satuannya cm, maka dari 0 sampai 1 itu berarti panjangnya 1 cm. Bisa difahami? Satuan yang sering kita gunakan dalam mengukur panjang yaitu cm dan meter. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, coba teman-teman perhatikan garis yang warna merah. Garis yang warna merah itu kalau kita perhatikan letaknya di garis yang keempat setelah angka 1. Jadi panjang garis warna merah adalah 1,4 cm. Sudah bisa difahami? Baik, supaya kita lebih paham lagi, coba perhatikan garis yang warna hitam. Pada garis yang warna hitam adalah panjangnya di garis ke-7 setelah angka 2. Maka garis warna hitam panjangnya adalah 2,7 cm. Nah, coba perhatikan panjang pensil yang ada di layar. Untuk mengukur suatu benda ya, untuk mengukur panjang suatu benda, teman-teman letakkan penggaris tersebut atau letakkan alat ukur tersebut pas di angka 0. Oke. Kemudian kita bisa lihat panjangnya berapa. Ya. Karena pensil tersebut panjangnya di garis yang ke-8 setelah angka 4, maka panjang pensil tersebut adalah 4,8 cm. Sampai sini bisa difahami? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu setelah kita mengukur panjang suatu benda, kemudian bulatkan hasil pengukuran panjang benda tersebut. Nah, tentunya teman-teman masih mengingat materi sebelumnya mengenai pembulatan pecahan desimal, pembulatan pecahan campuran, pembulatan pecahan biasa. Masih ingat? Oke, kita coba bulatkan hasil pengukuran pensil yang sudah kita ukur tadi. Hasil pengukuran pensil adalah 4,8 cm. Persepuluhan pada 4,8 yaitu angka 8. Dan karena angka 8 tersebut lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 4,8 kita bulatkan menjadi 5 cm. Bisa difahami? Baik teman-teman, kita lanjut ke yang B, yaitu pembulatan hasil pengukuran berat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat disebut timbangan. Setiap jenis timbangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa timbangan yang biasa digunakan di lingkungan sekitar kita. Contohnya mungkin yang sering teman-teman lihat adalah nih ya. Ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Kemudian mungkin yang sering
teman-teman lihat di sini adalah ketika membeli buah ya, yang ini. Nah, di situ sudah menggunakan digital, mengikuti perkembangan zaman maka menggunakan digital ya. Bahkan di situ juga sudah bisa diatur berapa harga per kilonya. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Satuan yang sering digunakan dalam pengukuran berat yaitu kilogram. Teman-teman bisa lihat di layar. Di situ terdapat garis-garis yang sama seperti yang ada pada penggaris teman-teman. Nah, untuk yang di sini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Ya, di situ juga sudah ada angkanya berapa berat emas tersebut. Untuk timbangan emas biasanya menggunakan satuan gram. Dan untuk yang selanjutnya adalah timbangan digital yang biasa digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Bisa difahami teman-teman? Oke, kemudian coba teman-teman carilah 10 benda yang ada di sekeliling teman-teman dan lakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang teman-teman punya. Kemudian bulatkan hasil pengukuran teman-teman ke satuan terdekat. Ya, contohnya tadi ketika mengukur pensil ya. Ketika mengukur pensil adalah 4,8. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 5 cm. Ya, silakan teman-teman mencari 10 benda dan ukur 10 benda tersebut dengan menggunakan alat yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman bisa mengukur panjang sendok ya, panjang sikat gigi. Kemudian teman-teman juga bisa mengukur panjang sepatu, bisa ya, atau 10 benda yang lainnya. Kemudian teman-teman bulatkan ke satuan terdekat. Ya. Kalau teman-teman membulatkan ke satuan terdekat, coba teman-teman buka kembali materi sebelumnya. Ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.